Selamat malam, perkenalkan nama saya Cynthia Samuel Rerum. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari sistem informasi manajemen. Baik, untuk pengertian sistem informasi manajemen sendiri ialah sistem informasi manajemen itu berasal dari kalimat atau yang biasa kita singkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu sistem informasi manajemen. Untuk bahasa Indonesianya, untuk bahasa Inggrisnya itu Management Information System. Untuk pengertiannya sendiri adalah sistem informasi manajemen ialah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Umumnya, sistem informasi manajemen ini digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau strategi bisnis yang diterapkan di dalam perusahaan. Sistem informasi ini sendiri juga berbeda dengan sistem informasi biasa karena sistem ini digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya adalah pada kelompok metode manajemen informasi yang saling terkait atau terikat dan saling mendukung terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Ada beberapa pendapat ahli yang berpendapat mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Yang pertama ialah O'Brien. Dia mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang telah diatur. Yang kedua adalah Bodnar dan Hopwood. Dia mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Contohnya, Accounting Information System. Untuk fungsi sistem informasi manajemen sendiri awalnya hanya sebagai transformasi data, tetapi seiring perkembangannya teknologi, fungsi ini pun terus berkembang. Fungsi dari sistem informasi manajemen ini menjadi banyak sekali. Adapun fungsi dari sistem manajemen ini, yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam organisasi. Yang kedua, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang saling berkoordinasi. Dan yang ketiga, berperan penting dalam proses pengembalian keputusan dalam bisnis. Karena dalam bisnis, keputusan dibuat berdasarkan informasi yang relevan. Dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Keempat, ada membantu dan membangun pertukaran informasi yang tepat. Kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Kemudian selanjutnya ada meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Kemudian memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Dan yang terakhir, membantu dalam membanding kinerja bisnis dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Untuk tujuan informasi manajemen sendiri, tujuan ini memiliki peran yang penting, yang sangat penting dalam pelaksanaan dan perencanaan yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi atau bidang usaha. Tujuannya ialah menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau suatu bisnis, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ketiga, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan lain yang menjadi target untuk manajemennya. Keempat, ada menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media, pengendali, rencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Terakhir, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Untuk contoh dari sistem informasi manajemen ini banyak, tetapi di sini saya mengambil 3 contoh saja. Adapun yang pertama itu Executive Support System atau biasa disebut dengan ESS. Sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan suatu bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua ada Decision Support System atau biasa kita sebut dengan DSS. Untuk sistem ini dia membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan maupun suatu bisnis. Contoh dari DSS ini adalah link elektronik. Dan yang ketiga ada Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP. Untuk ERP ini biasa perusahaan besar yang sering menggunakan sistem informasi manajemen ERP ini. Tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP ini biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang berintegrasi antara unit-unit perusahaan. Demikian paparan dari sistem informasi manajemen yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.